Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani Zulharfian dengan NIM 20090907614. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang UAS kecerdasan buatan, di mana judul yang saya ambil yaitu AI atau Artificial Intelligence Based Mobile Bill Payment System Using Biometric Fingerprint, yang dimana maksud dari judul yang saya ambil ini yaitu sistem pembayaran tagihan seluler yang berbasis dengan kecerdasan buatan menggunakan sidik jari untuk pembayaran biometrik. Selanjutnya yang pertama di sini ada ringkasan permasalahan. Untuk ringkasan permasalahannya di sini yaitu metode baru pembayaran tanpa materi yang membuat proses pembayaran bebas repot, yaitu di mana pelanggan berhak untuk tidak membawa uang tunai, kartu debit atau kredit, atau ponsel dalam bentuk apapun untuk melakukan pembayaran. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk menahan diri dari khawatir memiliki dan melindungi barang-barang berharga saat pergi berbelanja atau bertransaksi. Pada saat ini, kemajuan teknologi telah menyebabkan berlangsungnya pembayaran yang efisien. Ini memungkinkan penggunanya untuk menggesekkan di mesin pembaca kartu atau di mesin debit dengan jumlah dari akun pengguna. Ini melibatkan pelacakan lokasi pengguna menggunakan ponsel cerdas. Mereka dapat memantau lokasi geografis reguler pengguna. Jadi ketika penggunanya mencoba untuk melakukan pembayaran di tempat yang dikenalnya, sistem menghindari verifikasi PIN dan meminta untuk memasukkan satu hanya di tempat yang tidak biasa atau yang di tempat baru. Selanjutnya di sini ada teknik dan algoritma yang digunakan. Di sini tekniknya yaitu konsep pembayaran tanpa bahan dengan penggunaan sidik jari yang dikembangkan sebagai aplikasi untuk smartphone. Proses ini memerlukan pendaftaran satu kali, di mana pengguna mengisi rincian mereka dengan sidik jari dan PIN untuk keamanannya. Selanjutnya, semua informasi disimpan dengan aman di database Cold dan berfungsi dengan mulus tanpa server. Selanjutnya, studi kasus ini melibatkan dua peran, yaitu pembayar dan penerima pembayaran, di mana pembayar adalah orang yang membeli di toko dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, penerima pembayaran di sini adalah pemilik toko atau pemilik toko yang harus menerima jumlah tersebut. Sistem pembayaran ini tidak diharuskan membawa bahan atau berupa dompet, kartu untuk melakukan pembayarannya. Di sini juga penjaga tokonya memiliki aplikasi yang langsung terhubung ke pemindai sidik jari atau fingerprint pada penggunaan USB tersebut. Selanjutnya yaitu untuk algoritmanya. Untuk algoritmanya di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama, melakukan akuisisi sidik jari atau di mana pemindaian input sidik jari dengan menggunakan driver perangkat dan mengambil gambar sidik jari ke dalam sebuah aplikasi yang akan digunakan. Selanjutnya yang kedua, melakukan pemrosesan sidik jari dengan gambar yang diproses diubah menjadi skala abu-abu murni atau hitam dan putih. Yang ketiga, melakukan peningkatan sidik jari dengan cara kualitas gambar yang ditingkatkan secara maksimal untuk membedakan antara minutiae, di mana minutiae ini yang dimaksud dengan garis-garis pada jari untuk pemindaian sidik jari, dan putih untuk membantu mengidentifikasi fitur sidik jari dalam proses selanjutnya. Yang keempat, ada melakukan ekstraksi fitur dengan gambar di root sepenuhnya untuk bit biner. Bit biner ini untuk kelangsungan dalam pemrosesan transaksi menggunakan fingerprint. Dan yang terakhir, melakukan pencocokan minuetet atau garis dengan seluruh sidik jari yang akan mendeteksi untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh di sini yaitu pengguna harus menekan tombol ambil sidik jari dan letakkan ujung jari pilihan mereka pada pemindaian sidik jari eksternal. Ini menangkap gambar sidik jari untuk proses yang lebih lanjut. Dalam proses validasi, ada array bit yang berisi sidik jari dicocokkan dengan array bit yang ada di database menggunakan algoritma pencocokan minuetet. Pada algoritma sebelumnya sudah dijelaskan dengan sidik jari unik untuk setiap orang yang telah melakukannya. Jadi dengan demikian, aplikasi pembayaran biometrik berhasil dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan. Ini mengurangi tekanan orang
yang menjaga dompet mereka di mana-mana. Transaksi ini diselesaikan dengan jumlah input yang lebih sedikit, dan aplikasi pembayaran biometrik membuka jalan untuk mengatasi pembayaran berbasis material. Aplikasi ini menggabungkan semua keuntungan yang penting. Nah, di sini juga ada hasil yang diperoleh dalam bentuk flowchart, di mana di sini ada payer. Payer ini adalah orang yang akan mentransaksi. Di sini dia langkah-langkahnya yang pertama itu meregistrasi fingerprint, seperti algoritma tadi yang sudah dijelaskan. Baru setelah dia meregistrasi, dia akan menginput database, di mana database ini nanti akan menyimpan semuanya. Setelah itu, dia juga bisa langsung untuk input PIN dan melaksanakan ulang pengecekan fingerprint. Setelah itu akan divalidasi dan disimpan lagi di database. Dan yang terakhir, menginput PIN dan validasi data. Jika sukses, akan tersimpan semuanya di database. Dan jika sudah semua, maka pembayaran menggunakan sidik jari ini bisa langsung diterima dengan pengguna yang akan kita tuju. Lanjut, yang terakhir di sini ada keterbatasan dan keunggulan dari studi kasus yang saya ambil, yaitu yang pertama untuk keterbatasannya. Pertama, terdapat kelemahan karena transaksi yang dilakukan tanpa melalui proses autentifikasi berupa PIN. Dan yang kedua, belum terdapat pada semua fitur smartphone untuk pengguna atau untuk customer. Dan untuk keunggulannya yang pertama, ada penggunaan sidik jari membuat nyaman untuk mencegah penggunaan yang tidak sah karena unik untuk setiap penggunanya. Yang kedua, mempunyai keamanan yang cukup tinggi dikarenakan tidak dapat dipindah tangan atau dicuri. Dan yang terakhir, dari keunggulannya itu resiko yang terjadi lebih rendah. Ya, mungkin itu saja pemaparan untuk penjelasan studi kasus yang saya ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.